Ngomong salon aja lah. Halo. Jadi kali ini kita ketemu dengan salah satu aku lah. Jadi mulai dhisik. Wis iki wis mulai. No edit, no edit. Ini adalah kenyataan. Iklan dong. Iya itu. Jadi hari ini kita ketemu sama disebut akun enggak? Boleh. Skat di Sofiani. Salah dong. Salah dong. Akun Instagram. Instagram. Instagramnya JNTHI. JNTHIIT nya double. Oke. Mbak Jentit. Barista ini adalah salah satu Iku loh, cetelan gitu loh. Tapi soalnya orang tuh sering salah gitu loh. Makeup artis udah siapa aja yang udah di make upin. Padahal kan artis itu dari kata artsnya. Padahal itu adalah orang yang seorang seniman make up gitu. Bukan artis yang di make upin nggak gitu. Tapi aku keren duwe masalahnya. Jadi dia adalah salah satu seniman. Halo Dekaju loh. Syukur itu rugi ya. Soalnya aku mah gak krungu. Iya. Ruang gini. Iku paling rugi. Yang salah sih ngobrol. Salah dhewe ya. Jalan nggonan Tempat keramaian gawe gawe nggonan video. Sekeliru sing gawe. Ya wis lah. tak piro entek Ambek maca saya setengah wis kan. Nah, hari ini kita mau bahas soal Wah, lagi ngalami. kita mau bahas tentang kerjaannya Mbak Rizka ini ya. Kira-kira Saya Valentino. Jadi kita tuh lagi ngobrol di area balap. enggak mereka juga fight. Yes. Jadi hari ini kita mau bahas tentang kerjaannya Mbak Rizka ini. Apa itu seorang makeup artist dan bagaimana dia mengembangkan bisnisnya. Itu penting ya. Buat para makeup artist yang lain monggo misalkan Enggak dong, Oh, kan enggak. saya tidak sepro itu. Oh iya bener. Ya wis pokoknya gitu lah. Jadi seorang makeup artist, apa itu makeup artist? Tolong dijelaskan. Gini, jadi sebenarnya aku tuh bukan pure makeup artist gitu. Memang dulu sekolahnya pun di tata kecantikan. Wow, SMKK. Iya betul. Nah, Terus jurusan rambut kebetulan sebenarnya itu rambut. kalau dulu anak SMKK itu wajib semen ya Mbak? Enggak salah itu salah. berarti salah itu ya? Jadi kalau ada anak SMKK yang rambutnya merah-merah terus bilang oh ini diwajibkan itu bohong. Tuanya harus tahu itu. ya, para orang tua hati-hati. Enggak dong. Anda dibohongi Dibohongi sama anak. Enggak. Jadi aku dulu SMK terus habis itu kerja pun langsung turun ke salon gitu kan. Bertahun-tahun ikut salon sana sini sampai akhirnya meneruskan usaha orang tua yang ada di rumah gitu. Dan aku tuh lebih banyak ke rambut sih sebenarnya. Kalau make up gimana pun harus tetap bisa ya, soalnya kan rambut ada hubungannya dengan make up seperti itu. Cuman yang aku pelajari waktu sekolah itu lebih banyak di rambut, karena waktu itu aku belum ada di SMK yang tahunku ya, itu belum ada kulit, jadi cuman rambut aja gitu. Terus kalau untuk make up sendiri ya harus ngikuti kita sendiri, aku belajar lagi gitu. Terus karena kebutuhan industri ya. Jadi sering kali orang itu nggak hanya treatment rambut, tapi sekalian sama wajah juga ya. Juga treatment apa khusus enggak kalau badan plastik. wih Korea dong. Enggak, kalau badan aku enggak. Terus kalau make up sendiri tuh sekarang udah banyak yang bisa ya, maksudnya
les-lesan di mana-mana juga udah banyak. Terus anak SMA pun sekarang udah bisa make up. Apa yang membuat seorang makeup artist itu unik? Artinya kan pasti apa ya, kan banyak karena banyak saingan ya. Akhirnya Saman kan membuat keunikan tersendiri. Jadi gini, sebenarnya di makeup artist sendiri kita punya ciri khas masing-masing gitu. Tiap orang kayak kalau kalian tahu yang nonton beauty vlogger di YouTube kan, Sobat jenenge lali aku. ini Vindi, Dewa, Salim sapa? Suhai Salim, Suhai Salim. ya kan? Itu semua tuh punya ciri khas masing-masing dari tangan mereka gitu. Ciri khasnya itu Jadi gini, sebagai customer itu dibebaskan untuk memilih. Feeling good, moro-moro kan? Moro-moro. Aku tadi ngomong apa? bebas. Oh iya, sebagai customer itu dibebaskan untuk memilih dia mau make upnya seperti apa gitu, mau yang bold, natural. Sebenarnya kita makeup artist itu bisa. Bold tuh kayak yang matanya tegas, yang kayak Arab-Arab kayak gitu. Terus yang natural tuh kayak Korea-Korea gitu. Sebenarnya aku bisa, makeup artist ini bisa semua jenis itu, tapi mereka tuh pasti ada satu yang apa ya, itu ciri khasnya gitu. Kayak Dewi Tian itu ada MUA yang dari Bandung, dia tuh bagus di bold, jadi kayak mata-mata yang tegas-tegas itu dia bagus. Natural bisa, tapi tetap ciri khas dia tuh di boldnya itu tadi gitu loh. Jadi sebagai customer juga harus pintar memilih gitu loh. Jangan kamu menuntut aku pengen nih natural, tapi di MUA yang dia emang jagonya bold gitu loh. Nanti yang kamu inginkan tuh nggak akan sesuai ekspektasi yang kamu pengen gitu loh. Jadi sebenarnya kita tuh udah dimudahkan dengan teknologi. nah betul, kayak sosial media itu kan katalog juga udah banyak. Jadi banyak pilihan juga ya. Tinggal ngasah keterampilan. Kayaknya wow, sudah. Karena gini, aku pernah ikut les di salah satu MUA, nggak usah disebut ya. Dia itu Bayar Pak. oh, Kan bayar kan? iya aku bayar. Dia tuh bagus di makeup yang tebel gitu, terus flawless gitu kan. Dia natural bisa. Flawless itu apaan sih? Flawless itu kan dari bahasa menutupi kekurangan ya, sempurna. Oh, Padahal flawless. semua make up itu sebenarnya menutupi kekurangan dan menunjukkan kelebihan. Cuman kan ya customer sendiri yang lebih begitu flawless gitu kan. Cuma jadi kayak semacam bahasa marketing gitu aja ya. Dia tuh tebel kayak gitu. Dia natural bisa, tapi ya tetap dengan tebelnya itu gitu. Jadi natural itu tergantung dari bagaimana MUA itu sendiri memandang. Kalau ada yang salah mohon maaf ya, saya juga bukan pro, tolong dibenarkan. Gak bisa, soalnya kita duduk masing. Ya salah kau lah. Oke, nggak apa-apa lah. Nanti diedit aja ya suaranya, tenang. Beres. Ya wes. Seperti Aku itu. sok tahu banget sih bahas MUA. Enggak apa-apa. Kan ini juga sharing sama teman-teman lah. Terus menurut Saman ya, kenapa Saman bercita-cita sebagai makeup artist yang sekarang menjadi pekerjaan? Apa itu juga cita-cita awal Saman dari dulu untuk menjadi makeup artist? Itu sebenarnya tuntutan dari orang tua. Karena punya usaha itu. Iya, jadi ibuku tuh punya usaha salon. Dari aku belum ada ya, dari ibuku belum menikah pun udah ada. Terus aku SMP tuh udah diarahkan, diajarin motong, kayak gitu. Terus SMK langsung dimasukin SMK kecantikan. Terus awalnya berontak, lulus sekolah berontak karena kan untuk orang-orang salon pasti tahu ya, pekerjaan salon tuh gak ada duitnya. Untuk pegawai itu sangat gak ada duitnya. Padahal itu kita butuh keahlian loh ya. Maksudnya nggak semua orang Maksudnya bisa. kalau nggak ada duit gimana? Kan dibayar itu. Iya pasti dibayar dong, tidak mungkin tidak dong. Tapi maksudnya gajinya sangat sedikit. Oh. Apakah semua artis itu selalu dibayar sedikit? Kok artis sih gimana sih? Artis. Oh iya benar-benar. Enggak. Kenapa kalian kok bayar artis? Enggak, tunggu dulu. Di Jombang ya, aku nggak tahu di kota lain. Iya. Di Jombang, karena aku udah beberapa kali ikut salon sana sini.
gajinya tuh ya ada tapi tidak seberapa karena nggak ngerti ya kenapa kayak gitu. Ibuku juga sempat bingung gitu, padahal kita kan modal banget. bukan maksudnya keahlian gitu loh mas. Enggak, Nggak maksudku semua orang- maksudku kayak alat-alat dan Loh, itu kan bahan kalau loh, mahal. itu kan kalau kita buka sendiri, maksud aku ketika kita ikut orang. Oh iya, skill ada ketelatenan. Cuman Gambar alis itu lama loh guys. Aku ngerti sah. sekarang aku baru tahu. Sekarang aku baru tahu kenapa kita sebagai pegawai salon itu gajinya sedikit. Karena yang mahal itu pengalamannya guys. Jadi bener mas, kita di salon ini pengalaman yang kita dapat itu karena customer yang masuk di tiap salon itu beda. Jadi di salon A itu aku ketemu customer yang begini, aku harus gimana? Di salon B kita harus. Oke. Jadi urusannya dengan bagaimana cara men-treat customer itu tadi. Dan yang diajarkan di sekolah dengan pas Kenyataan kita turun beda. beda banget gitu. Bahkan banyak ilmu yang aku pelajarin di sekolah itu tidak diterapkan. Jadi kayak di sekolah tuh kita cuma tahu dasarnya, Teknik. cuma tahu dasarnya banget. Pas kita udah turun ke pekerjaan beneran improvisasi aja gitu. Ketemu klien yang macam-macam. Klien teraneh yang pernah teman temui, dia karakteristiknya kayak gimana? Aduh, jangan. Karena langganan ya. Jangan. Enggak. Jangan Enggak, kamu. Terus kalau lagi lihat gimana? Enggak apa-apa sih. Oh iya. Kan enggak apa-apa. Dia juga harus tahu bahwa Ini yang nggak terlalu aneh aja ya. Aku cari aman guys biar dia dibully netizen. enggak, biar ya enggak apa-apa, biar dia juga tahu ke apa ya, apa yang dia lakukan sama customer itu membuat ternyata Rizka nggak nyaman ya, tak seperti ini ya, ini nggak timing ya. Enggak, bukan yang nyaman. Aneh aja gitu. Aneh gitu. Ya nggak ada masalah. Aduh, banget langganan ya. Jadi ada satu klien yang dia tuh berubah, ya berubah. Banyak orang kalau udah tua tuh kan biasanya ubahnya nyampe ke kumis, nyampe ke ini kan alis. Itu cewek, cowok. Kan berkumis, gimana sih bapak? Ya kan ada cewek Tapi kan bukan Iis Dahlia dong, tolong. kan nggak kan ini kan banyak. Cewek berkumis kan banyak. Kenapa itu nggak apa-apa? Ya tapi nggak ubanan juga dong kumisnya. Sama tahu. Oke. Jadi ada bapak-bapak, dia tuh berubah gitu. Sampai ke sini ke alis gitu. Terus dia minta mbak tolong dong kumis sama alis gitu. Vitamin juga gitu. Dan menurut aku aneh karena pertama kosmetik yang ada di rambut itu nggak boleh deket mata dan bibir. Wow. Jadi aku kayak nggak diturutin ini customer ya kan, mau diturutin itu nanti takutnya kenapa kan bahaya kan soalnya deket mata deh. Jadi kayak ya bingung lah harus gimana gitu. Aku udah sempet jelasin sih pak ini bahaya loh dulu. Oh enggak kemarin saya di salon ini nggak apa-apa kok. Wow. Jadi ya aduh Sama kayak botox gitu ya. aku nggak ngerti ya kalau botox soalnya aku nggak mempelajari itu sih. Iya, memang susah kalau udah berhadapan dengan customer ya. Iya kan. Mereka Macam-macam. mereka berani menguatkan apa yang kita butuhkan. Saya dibayar. Itu bajunya iklan. Iya, nggak apa-apa. Ya seperti itu. Terus kan sama ini di makeup artist itu kan juga banyak apa ya, orang-orang yang membuat sama kan kalau artis itu kan pasti pakai sense untuk melakukan sesuatu. Artinya ketika sama nggak mood atau kayak gitu, bagaimana sama Ya itu susah sih. mengakali. Apalagi kalau ketemu klien yang rewel. Makanya untuk teman-teman ya tolong kalau Sama nyewa- harus nyewa MUA mereka artis tolong jangan terlalu cerewet. Semakin kalian cerewet hasilnya tuh semakin jelek karena MUA-nya sendiri tuh bad mood gitu loh. betul. Makanya, Jadi mungkin kasih contoh aja ya, Mbak saya pengen kayak gini, nanti diobrolkan di awal. iya benar. Atau gini, Mbak saya pengen nanti lipstiknya jangan yang ini ya, terus matanya yang begini ya. Abis itu setelah itu udah. Ya, maksudnya
serahkan untuk makeup artisnya tuh kita udah dikasih kayak gitu tuh udah ngerti gitu harus gimana, jangan yang pas dibaca mbak kok gini ya kan belum gitu loh, kan ada kan masih belum matang mbak kok gini banget ya mbak kan belum, tunggu dulu kalau masih dalam proses tuh jangan diprotes gitu, kita sendiri jadi kayak bad mood kan gitu. Kamu nggak ngerti tapi kan Sebenarnya ngerti, mereka ngerti. Udah banyak YouTube, udah banyak di Instagram, kan udah banyak kayak tutorial gitu loh orang sekarang. Apakah rata-rata customer yang ke MU, maksudnya ke makeup artist yang ada di Instagram itu rata-rata juga sudah paham dasar-dasar dari makeup? Tentu saja. Bahkan aku juga masih banyak belajar sih dari YouTube, Instagram kayak gitu juga. Ya memang apa ya? Kadang yang kita pelajari itu karena ini sebenarnya apa namanya seni ya, pasti kan berkembang setiap tahun beda, trennya kayak gimana tuh beda gitu. Nah yang kita pelajari itu sebenarnya cuma dasar-dasarnya aja gitu. Masalah nanti muncul makeup begini, makeup begitu itu perkembangan zaman sih. Jadi kita mau nggak mau harus ngikutin gitu loh. Dan belajar itu dari mana ya, dari itu tadi. Udah ada platform banyak banget, udah ada YouTube, udah ada Instagram gitu. Itu gratis semuanya buat dipelajari. Untuk mereka-mereka yang mau memulai karir seperti ini ya, sebagai apa ya, sebuah profesi yang menghasilkan sesuatu. Artinya kan banyak nih teman-teman sobat pengangguran di Indonesia. Santai, aku juga pengangguran guys. Ya dia kerja punya usaha dan Tapi kan aku tidak ada yang menggaji aku. Kalau aku diem di rumah aja juga nggak ada duit. kan yang gaji kamu kan customer. Iya benar. Masih ada pamit hati-hati. Nah, Sumpah kan nggak jadi plus. viewers bodo amat. Aduh, paling males ya, tinggal vlog ya. Males lah, ngapain kayak gini tuh. Kang Joko harus kirim-kirim aja. Jangan yang bagus sih. Kalau yang bagus-bagus itu biasanya lanjut untuk anak-anak yang maksudnya teman-teman yang mau pengen memulai karir atau profesi ini, apa yang harus mereka lakukan awalnya? Belajar dulu lah. Oke, itu adalah sikap. Belajar itu attitude-nya ya, maksudnya kan belajar kan sampai tua. Oke, apa yang harus mereka lakukan awal untuk bisa memulai? Berani memulai. Berani memulai. Beli opo Ya kalau beli apa-apa mereka udah tahu lah pasti kan. Habis belajar itu pasti dikasih tahu produk apa yang harus dipakai. Terus pokoknya sih intinya harus berani memulai gitu loh. Posting aja temen aja dulu gitu, di make upin terus di atau diri sendiri boleh diri sendiri juga bisa diposting jadi katalognya dia sendiri. Terus di Instagram juga udah banyak kan media iklan, Jombang juga MO juga udah banyak. Aku lihat juga banyak anak SMA yang udah mulai terima job kayak gitu. Terus ya pokoknya berani memulai, terus posting, tawar-tawarin kayak gitu. tawarin Jadi yang paling penting sih mau belajar dan mau memulai ya. Mau belajar tuh dalam artian karena banyak kan orang dia ngerasa udah bisa. Dan akhirnya stop. Senior kita Jangan julid dong. Maksudnya mau belajar gitu. Tahu perkembangan zaman tuh kayak gini. Kalau dikasih tahu jangan ngeyel gitu. Kan banyak kayak yang aku pelajari nggak gitu. Iya memang kan tekniknya masing-masing tuh beda gitu. Tinggal kita aja ngambil. Kayak aku belajar juga bukan dari satu orang doang. Aku lihat ini aku pakai teknik mereka, enggak, aku gabungin yang nyaman di aku aja gitu. Seberapa pentingnya berkomunitas ya, di makeup artist? Aku nggak berkomunitas. Kamu nggak berkomunitas? Enggak, aku nggak berkomunitas. Ya penting sih sebenarnya, karena kan nambah wawasan juga pasti kan ya. Terus jadi ngerti. Ada nggak di Jombang persatuan? Ada. Aku nggak tahu namanya apa. Sorry ya. Soalnya jangan dibahas MU-nya dong, karena aku tidak fokus di MU. Aduh. Enggak. Saya kan itu yang rambut aja udah. Ya kan. Aku tuh nggak Ya mau kan nanti. siapa tahu ada komunitas Tunggu dulu, rambut. tunggu dulu. Aku tuh nggak mau nanti tiba-tiba mbak ini ngaku MU, tapi tuh nggak pernah kumpul.
Ya, masa MUA tapi tuh nggak terkenal ya, emang aku nggak ya kan, masa itu. MUA itu harus kumpul, masa MUA harus Enggak, terkenal. sebenarnya aku tidak Kalau terkenal ini- itu. Kebetulan Mas ini kenalnya cuma aku. Iya kan, aku. Sebenarnya yang lebih bagus dari aku banyak guys. Masalahnya fokus di make up, aku tuh sebenarnya di rambut. enggak kan, aku belum besar. Nah, jadi kalau memang pansos ke yang udah gede-gede gitu kan kelihatan banget Oh iya iya, pansosnya. jadi pansosnya kayak yang nggak ada apa-apa kayak aku. Gitu kan Kan berarti nggak pansos iya, kalau gitu kan. aku yang pansos dong berarti. Iya kan, nggak apa-apa. Kemasnya Nggak ya. apa-apa. Aku nggak ngerasa aku seleb kok. Oh, Tapi misalkan dianggap pansos ya nggak apa-apa kan. Toh kita nggak butuh viewers, butuhnya AdSense. wah sama aja dong. Ya seperti itu. Nah terus kan akhirnya kan komunitas-komunitas MUA itu menciptakan persaingan. Aduh, jangan bahas komunitas, aku nggak ngerti. Enggak, maksudnya pokoknya ketika banyak profesi itu maksudnya ketika hairstylist itu kan banyak terus menghasilkan persaingan. Strategi marketingnya sama sebagai pengusaha kayak gitu. Kalau aku pribadi ya, jemput bola, Menurut gua nawar-nawarin. care. Karena sekarang tuh banyak orang mager tau. Jadi kemalasan Anda adalah Uang cuan bagi kami. Makin malas Anda, makin kaya saya. Wah, malas lah. Biar kita dapat duit. Care. Jadi aku sih jemput bola gitu karena orang-orang banyak yang males balik rumah. Aku yang nyamperin ke rumah. Boleh kalau mau. Tenang aja. Siap. Oke. Apalagi perawatan rambut kan sekarang tuh gak ada yang misalkan kayak pelurusan atau extension gitu kan, itu lama kan, membutuhkan waktu lebih 4 dari jam. segituan, membutuhkan waktu lebih dari 1 jam atau 2 jam. Orang kan kadang ada yang malas ninggalin rumah karena harus meninggalkan pekerjaan rumah Atau punya anak. ya gitu. Betul. Kamilah solusi buat Anda ya. Jadi menurut Samen itu strategi marketing yang efektif ya? Untuk saya sih efektif. Akhirnya mereka balik lagi juga. Iya. Karena gini, untuk rambut ya, itu tuh istilahnya wong Jawa itu tangan-tanganan. Jadi kalau kita udah cocok sama satu tangan, dia mau pindah ke salon lain tuh udah males. Makanya kalau kita punya pelanggan baru, usahakan Maksimal. iya, maksudnya dia maunya kayak gimana. Kita harus sabar-sabar loh sebenarnya. Jadi Wow. pelayan jasa tuh emang harus sabar loh mas. Aku juga jasa loh, iya. tapi beda. Terus. Jadi tuh kalau dia puas pasti nyari kita lagi gitu. Tapi kira-kira bisa kaya nggak gara-gara MUA? Bisa kalau ditekuni, semua itu bisa kalau ditekuni, bisa jadi kaya. Mau bobo di rumah aja kalau ditekuni kaya kok. Oh enggak ya? Iya. Ya Allah. Ya wes, nah. Oke, ini kita sudah hampir 30 menit ya bahas tentang artis dan hairstylist. Mungkin terkesan kok asik mas kontennya Samen kok biasa aja. Ya memang biasa aja, nggak apa-apa. Tapi Oh, iya. tapi Dan kan ini pekerjaan aku- ini Aku baru ingat, sorry. Sebagai anak baru, bidang-bidang kayak gitu, banyak yang dia baru bisa, misalkan baru belajar gitu ya, di satu guru. Besokannya dia langsung buka. Jadi dia baru belajar, besokannya langsung buka sendiri di rumah. Nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa, tidak ada yang melarang. Tapi balik lagi ke pengalaman dan jam terbang gitu loh. Khususnya di bidang rambut ya, kalau bidang lain aku nggak tahu karena aku lebih mendalami ke rambut. Kalian baru bisa belajar kayak gitu terus kita langsung buka sendiri di rumah. Kalau bisa usahakan jangan ikut orang aja lah dulu, minimal satu tempat gitu, karena beda tempat itu beda klien gitu. beda karakteristik klien. Makanya pas kalian ikut orang itu,
kan kalian tidak bertanggung jawab sendiri tuh di situ. Ada atasan kalian yang udah tahu gimana karakteristik si klien ini harusnya seperti apa. Kalian bisa belajar di situ juga. Makanya ikut orang tuh sebenarnya bukan karena kalian tidak mampu membuka usaha sendiri, tidak. Di situ kalian bisa nyolong ilmu loh. Betul. Kalau dari episode kemarin kan saya menyarankan untuk buka usaha sendiri ya. Sekarang enggak. Loh, tetap tujuannya buka usaha sendiri, Mas. Bukan berarti kalian harus terus ikut orang, ya enggak dong gitu. Karena memang bayarannya sedikit juga. Iya. Dan Jadi bagus gitu. kalau kalian rasa itu udah cukup, kalian udah mumpuni untuk buka sendiri, ya silakan gitu. Karena yang ditakutkan ketika kalian baru bisa nih, habis itu langsung buka sendiri di rumah. Orang baru datang mau nyoba, kecewa, kan orang itu nggak akan balik. Dan apa ya, satu orang kecewa dia akan ngomong ke yang lain gitu loh, jangan ke situ, nggak bagus gitu. Sebenarnya bukan tidak bagus, tapi memang kalian belum tahu aja karakteristik klien ini yang seperti apa gitu, maunya yang seperti apa gitu. Begitu. Tetap sih harus tujuan utamanya tetap harus buka usaha sendiri dong, jangan ikut orang terus. Jangan itu kalau Enak loh buka usaha sendiri tuh. Mau miskin tinggal bobo, mau kaya tinggal kerja keras. Ya kan, bener kan? tapi kan tetangga lihatnya kan wah baik itu kok nggak kerja sih, baik itu kok Ya, ini sih kalau terusin tetangga nggak ada habisnya. makanya tapi ya itu ya yang capek kan itu kan. Tapi ya kalau memang this is life ya, ini adalah kehidupan dan pasti ada pahit manisnya. Ini so bener banget lagi. Nah, aku kan gue cuma baca Iya bener. nah ini sobat pengangguran Indonesia mereka ini harus digede-gedein loh mbak, apa mentalnya terus hatinya harus digede-gedein mereka, jangan malah bingung, jangan malah ditarik tiket masuk job fair. Waduh. Aduh, ingin julid mulut ini. Tahan saja. Masa Cari job aman, fair guys. payah. Wah. Apalagi yang pemerintah enggak kan? Kemana-mana loh. Nggak apa-apa ya kita. Oke, terus banyak juga kan kita bahas yang lain ya, karena Yang lainnya apa? kayaknya udah Yang lain belum tak sampaikan tadi. Nggak apa-apa, kita bahas air. di hobinya Mbak Rizka. Selain menjadi makeup artist ya, bukan hobi sih apa ya, Apa dong? apa ya, stand up comedian itu sebetulnya Enggak, aku bukan retired stand up comedian, merasa pensiun dini. karena aku sebenarnya orang yang bukan orang depan panggung, aku tuh belakang panggung, makanya tadi mau wawancara kita drama dulu 1 jam guys. Nggak mau. Ya seperti itu mengenai bisnis entertainment di Jombang menurut saya sebagai orang belakang panggung stand up comedian ya. Wah, aku nggak tahu juga. Udah males aku, sumpah gak pengen bahas loh. Nah, salah. Apa yang salah dari bisnis entertainment di Jombang? Nggak mau. Apa maksudnya ini kan industri juga gitu. Jadi potensi kreatif di sini kan juga punya banyak. Kenapa kok kita sendiri orang Jombang nggak bisa mengembangkan bisnis entertainment itu, sedangkan notabene secara potensi sama kan tahu sendiri juga banyak anak-anak Jombang itu yang ya ketika mereka keluar mereka baru jadi sesuatu. Nah, kenapa menurut Anda? Apa yang salah di situ? Nggak ada yang salah. Aku yang salah. Cari aman. Aku yang salah. Kalian nggak salah. Apakah karena sponsor atau apakah karena ritme penontonnya? Ya Allah, ya Ataukah Allah. gara-gara dukungan dari pemerintahnya? Kan bisa jadi itu sebuah ekosistem dari industri. Kan kemarin kita juga bahas soal apa ya, dukungan pemerintah gitu terkait ekosistem industri di bidang apapun. Nah ini kan Mbak Rizka kan salah satu pelaku industri kreatif kan di Jombang kan. Nah apa yang salah di situ? Kan pasti tahu lah, kita udah kenal berapa tahun soal itu juga, saya juga tahu karena
aktif di industri kreatif juga sudah berapa tahun. Jadi gini, kalau untuk stand up comedy, pancingan Anda cukup berhasil rupanya, anjir. Aduh, males tapi sumpah. Kalau untuk stand up comedy aja, berarti Ya, kalau untuk stand up comedy sendiri, kendalanya, aku rasa di semua kota sama sih. Kan kita ada grup regional kan di setiap kota. jadi mbaknya ini satu grup sama Panji ya? Enggak dong, beda dong. Jadi Ya, itu grup apa regional gitu. Jadi kita tuh di dalam naungan stand up Indo. Stand up Indo itu rumah komika di Indonesia gitu. Jadi dari regional kota manapun tuh kumpul di situ. Ya kan tahu kan berarti semua kota Indonesia loh. Iya. Dan Sponsor silakan. aduh enggak deh. Oh ya. Enggak deh. Oke, terus. Stand up komedi sendiri tuh di tiap kota, terutama di kota-kota kecil ya, kayak apalagi kabupaten gitu kan, itu sedang mengalami penurunan yang sangat drastis gitu, dari tiket nonton yang susah terjual dan lain-lain, karena stand up komedi sendiri sudah sangat gampang dinikmati. Di YouTube ada, di TV ada gitu kan, jadi orang-orang tuh kayak mau nonton di YouTube aja kok gitu. Yang kita rasakan seperti itu ya. Betul. Terus, Apakah itu juga gara-gara monopoli dari pusat hiburan Indonesia? semua itu ada masanya sih mas. Gitu ya. Semua itu ada masanya. Jadi yang kita mau adalah stand up comedy naik nih, gitu kan, di setiap TV ada ya. Tapi dampaknya itu tadi, Yang daerah. dampaknya itu tadi kayak apa namanya, tiket-tiket yang berbayar kayak gitu tuh agak susah terjual gitu. Beda dengan tahun 2012, 2017 kayak gitu, tiket berapapun laku. Kita mau jual 1000 tiket laku, habis gitu. Ya lu tau kan kita Enggak. bisa 2000 tiket. 2000 tiket pernah. Nggak sampai. Pernah lah. Gimana? Gua sih Nggak sampai 2000. Nggak sampai 2000. 1000. Kita bisa jual gitu dengan harga berapapun, karena memang saat itu stand up comedy belum segampang sekarang untuk dinikmati gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu, dengan kayak gitu kita bisa mencari untung lain dengan apa, job of care kayak gitu-gitu. Cuman ya untuk bikin show sendiri kita pun akan mikir-mikir, sangat susah terjual. menurut sama itu apa yang salah? Kita SWOT aja, kita analisa kan, siapa tahu nantinya juga jadi bahan evaluasi teman-teman yang ada di Jombang kan, terutama di pelaku-pelaku industri kreatif. Aku selalu ditanya apa yang salah, enggak aku yang salah, kamu selalu benar. Enggak, aku juga paham kok, banyak apa ya, semangat putus asa di sini terkait di industri kreatif. Masalahnya kan banyak gitu, Kalau- kompleks. Nah, dalam konteks ini kita mau berdasarkan satu-satu nih, di bidang industri kreatif yang sampai tekuni dulu dan sampai hari ini kan, pasti juga ada apa ya, persoalan yang sampean anggap itu masalah Kalau di Jombang, yang mungkin bisa diselesaikan, mungkin. kalau di Jombang sendiri tuh yang susah regenerasi sih sebenarnya, regenerasi komiknya, karena Jombang ini sebenarnya apa ya, kalau kita bilang tuh dia kota kabupaten yang anak mudanya tuh di sini cuman ada umurnya. Jadi anak muda Jombang sekolah dari SD sampai SMA, habis SMA mereka udah pasti nggak di Jombang, kuliah pasti di luar kota dong. Paling beberapa aja yang kuliah di sini kan, tapi lebih banyak yang di luar kota daripada. Tapi kan bisa tuh di atraksi sosial media sekarang kan. Iya, tapi mas sekarang gini, kita susah beregenerasi karena itu mas. Jadi SMA mereka ikut, Iya ya. SMA mereka stand up comedy dari kelas 1, kelas 3 hilang, udah luar kota. Habis itu ada sih beberapa yang masih kuliah di luar kota dan pulang ke sini, tapi pulangnya pun pasti weekend doang dong, pas waktu open mic doang kayak gitu. Dan itu tuh semakin kita jarang kumpul, komunitas semakin renggang pasti gitu. Terus Juga nerima juga kan, maksudnya kan juga ada para kelas pekerja di sini yang notabene ya bisa nggak jadi. banyak, tapi nggak banyak, lebih banyak mahasiswa yang sebenarnya tertarik di sini gitu, nggak ngerti ya kenapa. Kenapa ya? Padahal di luar daerah kan
bapak-bapak pun Karena mereka tahu stand up comedy sudah tidak menghasilkan uang. Iya, masalahnya kan di situ. Orang-orang kita sendiri aja udah banyak yang realistis ya, udah nggak nulis materi, udah kerja aja, kerja kita butuh duit. Bener sih. saya masih demikian Mbak. Saya tahu bahwa orang-orang yang mencoba menghibur dirinya sendiri ataupun orang lain itu pada dasarnya mereka sedang Butuh hiburan. nah, di sisi yang lain ya. You know what I mean? I know what you mean. Maksudnya itu Sobat ambiar guys. saya yakin banyak orang-orang yang seperti itu membutuhkan katalis untuk apa ya, mengungkapkan keresahan, karena stand up comedy adalah media pengungkapan keresahan yang itu bisa ditertawakan, apalagi yang bisa membuat apa ya, kalau kan jadi itu sebagai media gitu. Menurut saya kenapa orang-orang kok nggak mau gitu, nggak mau gitu. Stand up comedy adalah media untuk mengungkapkan keresahan, tapi jangan lupa harus lucu. Harus lucu dong, tidak mungkin dong ada resah tidak lucu, menimbul. Nah, masalahnya Kan gini. Anda harus open mic biar lucu. Iya. Kan Anda harus Iya, ngetes masalahnya materi gini. ya. Masalahnya gini, kebanyakan orang ngeliat orang kita open mic misalnya nonton, nggak lucu nih, aku bisa kok lucu gitu kan. Ya udah, kamu open mic. Belajar, akhirnya dia belajar nulis, dia merasa lucu, naik ke atas panggung, ternyata tidak lucu. Kebanyakan mereka putus di situ mas. Putus asa ya, putus Padahal harapan. untuk mencapai lucu, kalau kalian tahu itu kita berproses itu lama. Menurut teman-teman stand up comedian yang sekarang sudah di Jakarta ya, kan banyak tuh anak Mojokerto, Surabaya dan lain sebagainya, Malang kan yang sudah go nasional ya. Mereka butuh sampai berapa kali tes materi untuk bisa. Loh itu lama sekali kalau kalian tahu. Kalau ada sedikit boleh. Aduh nggak usah disebut orang. Nggak apa-apa. Siapa ya? Arif Brata. Enggak. Aku kemarin bukan kemarin. Arif Beberapa Brata. tahun yang lalu ya. Berapa ya? 5 kalau nggak salah Surabaya. Comedy Night. Surabaya. Itu waktu itu Kemal Palevi dia cerita. Dia untuk mencapai lucu itu 3 tahun ya. Baru dapat lucu, baru dapat panggung 3 tahun. Padahal Kemal ya Ya tapi nyatanya dia bisa lucu, dia bisa seterkenal gitu loh. iya Ada masanya gitu loh, ada masa ketika dia sangat lucu terus tiba-tiba turun, nggak bisa lucu, nggak bisa nulis semua. Kenapa semua ada orang- komtum, kenapa ada majelis lucu? Iya, kenapa akhirnya ada komunitas gitu loh? Itu kan buat apa ya? Kenapa ada open mic gitu kan? Karena kan nggak selamanya kita tuh bisa nulis seproduktif pas lucu gitu. Pasti ada lah masa-masa kita down, kita nggak bisa nulis, kita jelek banget. Makanya pas bintang yang dipotong ya. Enggak. Jangan disebut, please jangan. Jangan Jangan. Mas, ayo lah. Mas kopi ya Mbak. Pasti ada masanya gitu, kita nggak bisa nulis, kita nggak bisa lucu gitu, tapi gimana caranya kita balik lagi ke bisa nulis, bisa lucu kayak gitu. Itu yang sebenarnya orang-orang tuh nggak lihat gitu loh. Yang mereka itu cuma lucu gitu, mereka nggak tahu pas proses untuk menulis itu semua gitu. Bahkan ada salah satu anak dari komunitas aku sendiri, dari komunitas stand-up di Jombang, yang dia punya satu materi andalan yang lucu banget, selalu kena, selalu dapat, tapi pas nggak tepat itu pun bisa mati gitu loh. Oke, nggak tepat itu artinya target audiensnya atau nggak tepat momennya. Banyak faktor. Ya, I know. Humor adalah apa ya? Apa lagi kayak gitu. Faktornya tolong disebutkan. Bisa dari delivery-nya dia, terus audiensnya yang nggak masuk. Kita tidak menyalahkan penonton, maksudnya Karena kita harus sebelum tampil kita tuh harus tahu siapa yang nonton, gimana karakteristik penonton itu seperti apa, jokes apa yang bisa masuk. Kita harus bisa membaca situasi dan kondisi itu gitu. Kita nggak bisa bawa satu jokes itu kemana-mana gitu loh. Misalkan kita punya jokes yang segmennya anak muda, terus kita harus tampil di depan bapak-bapak nggak bisa masuk.
Jadi pinter-pinternya kita aja gitu. Makanya sebelum job aku selalu nanya, misalkan ada yang Penontonnya siapa? penontonnya siapa, terus acara apa, acara di mana kayak gitu. Jadi kita tuh bisa nyusun lah dari mana yang bisa dibawa. Kalau pengen ngundang kemana Mbak? Stand up Indo _JBG ya, hubungi di situ aja. Saya sudah tidak. Kalian open mic yang rajin ya, jangan dijadikan itu awalnya langsung pengen cari duit, nggak bisa. Nggak bisa dong. Kalau tiba-tiba dapat duit enak banget sumpah. Iya, untuk berjuang ya, mungkin sharing-sharing juga. Iya. Ya, banyak kok anak-anak yang naik turun juga di stand up Jombang. Kalau kalian tahu Faisal Faisal Ficar 3 yang kalian kata itu lucu, dia tidak lucu, dia sekarang jadi buruh pabrik. Wow, realistis kehidupan. Gitu susah nih. Itu sempat putus asa juga, makanya akhirnya dia memilih untuk udah kerja lah gitu. Putus asa karena udah apa ya, itu tadi siklusnya nggak bisa nulis. Sorry aurat, siklusnya nggak bisa Aurat tuh. Dimarahin Mbak SJW. Iya. Aurat siklus nggak bisa nulis, terus apa, karena nulis tuh butuh mood loh. Enggak, nulis itu cuma butuh Pulpen sama kertas dong. Iya kan, sekarang bisa loh kan, Nulis misalkan materi. dimanapun tempat ya. Kalau soal materi pasti orang-orang yang orang-orang yang punya jokes itu kan selalu orang-orang yang punya jokes. Gimana ya, setiap orang kan pada dasarnya punya kelucuannya masing-masing. Dimanapun tempat itu dia pasti bisa mengcapture kelucuan itu, ya kan, pastilah bisa. Apalagi ketika kenyataan selalu berbanding terbalik dengan keinginan, pasti bisa kan. Di situ ada kelucuan-kelucuannya gitu. Setiap saat kan kita juga bisa nulis gitu. Tapi mungkin untuk menjadi rangkaian itu yang beda lagi. Untuk menjadi premis kan bisa kita tulis gimana pun. Makanya saya kalau nggak salah ya pernah lihat salah satu sharingnya teman-teman komedian yang di YouTube itu, mereka sampai bawa notebook kecil kemana-mana biar ketika dia ketemu momen-momen yang lucu banget tuh, dia bisa nulis itu. Dan how to delivery itu yang beda lagi. Iya, kadang pernah nggak sih kayak kita naik motor terus kebayang apa, terus sambil ngomong, lucu nih gitu kan. Nah, itu yang dilakukan anak-anak. Jadi anak-anak tuh kalau lagi perjalanan dari Jombang ke Surabaya, kan rata-rata kuliah di Surabaya, lagi jalan gitu mereka sambil ngomong sendiri, nemu premis apa, ngomong sendiri, wah lucu nih, menepi voice note kan, karena nulis lama kan di pinggir jalan, voice note Itu hampir semua kayak gitu. nggak ada. Caranya kalau voice note, misalkan ada mereka yang seneng voice note, Rata-rata begini, lagi nongkrong kayak gini ya, guyon terus lucu gitu, kayak gitu. Karena kalau kita nunggu entar lupa. on the other side, sama menolak pendapat sama sendiri soal nulis itu tadi. Yeay. Tapi kan tetap harus butuh mood dong. Tapi kan tetap butuh nggak mau maksimal kalau mengolahnya. Kalau untuk dapatnya tuh kapan aja dapat gitu. Tapi untuk mengolah kan nggak mungkin dong yang pas dapat itu langsung jadi satu tulisan yang utuh gitu. Karena kan penulisan materi itu bukan kita nemu satu lucu, nemu satu lagi lucu dibawain kan enggak. Kita harus tetap di satu premis gitu. Misalkan kita mau bahas kopi nih, dan di kopi nih apa gitu dipecah gitu. Bukan nemu satu lucu disampaikan, nemu satu enggak, harus tetap. Makanya pentingnya juga sharing materi itu tadi ya, biar bisa ngerti sudut pandang lain soal hal itu. Jadi sharing materi itu digunakan yang benar, jangan rasen-rasen dong. Aku lah sedap udah gibah ya, Makanya akhirnya dibuat konten sama Salkom itu akhirnya dibuat konten. Lanjut daripada kegibahan kita nggak dapat apa-apa kan, mending di share aja di video itu ide yang luar biasa Mas Bung Danet kau tahu. aduh, Ya kayak gitu lah. Wah luar biasa ya obrolannya pada nyampein ini kepancing. Aku nahan loh dari tadi janjinya cuma bahas rambut, oke, kemana-mana kan.
karena emang gitu. Jadi saya juga memproduksi industri kreatif di Jombang ya. Saya banyak ngobrol juga dengan banyak ngobrol dengan banyak pelaku industri kreatif. Akhir loh guys, sampai aku ngulang-ngulang kata banyak dan pelaku itu tadi. Ngobrol dengan semua orang di industri kreatif itu. Rata-rata itu kan sudah dalam tahap aduh kok ya wes lah, apa aku desperate gitu, aku nggak mau lagi melakukan sesuatu yang menurutku itu menyenangkan, membuat bahagia, sampai seperti itu karena minim apresiasi. Makanya itu balik lagi, kamu mau ikut, aku selalu nanya gitu ke anak-anak yang udah kelihatannya udah cukup lama bergabung di komunitas. Kamu harus punya target gitu. Iya, aku nanya tujuan kamu ikut ini apa gitu. Kalau kamu pengen masuk TV, kamu pengen terkenal, Jangan dong. nah misalkan, kan aku bilang misalkan kalau kamu pengen masuk TV pengen terkenal, keluar aja sekarang gitu, karena proses menuju itu sangat panjang gitu. Itu tuh bonus sebenarnya mas, bonus karena apa ya, kalau kalian tahu perjuangan orang yang udah masuk ke situ dulu, sedih banget sumpah. Perjuangannya tuh nggak semudah yang ya mungkin banyak yang tiba-tiba terkenal, oh iya banyak yang tiba-tiba terkenal dan lain-lain gitu, tapi kan balik lagi awet ya dia, Iya awet dia gitu kan. Terus kalau tujuan kamu cuma mau masuk TV, pasti nanti pas ada titik gak lucunya kamu bakalan capek, bakal berhenti ya, karena karya itu butuh hati. Dan rata-rata sih anak-anak yang pengen masuk stand up tuh karena mereka emang pengen seneng aja gitu. Aku maksudnya mempertahankan orang-orang yang memang mereka masuk stand up comedy, komunitas stand up comedy itu memang untuk menyenangkan diri dia sendiri gitu. Karena ketemu dengan orang-orang yang serispo, seaneh rispo dan lain sebagainya kayak gitu ya. Dan ini aku kutip dari Mas Arif ya, Arif Alfiansyah. Wow, Dia yang bilang fals itu. iya benar, dia bilang gini sama Mas Arif Alfiansyah dulu itu kalau nggak salah ya 2012 kan pernah. iya dua Rutin kan hampir dia tiap tuh open mic kan? iya hampir awal-awal open mic stand up Jombang. Jadi stand up Jombang itu ada karena mereka gitu. Mulai dari stand up Mojokerto dulu sih sebenarnya. Mas Arif Enggak Mas Arif Surabaya dong. Surabaya ya. Di Mojokerto tuh ada. Terus habis itu kita datang ke sana. Aku nggak tahu waktu itu, aku belum gabung. Anak-anak kayak Mas Galih, foundernya stand up di Jombang. Mas Galih kemana? Ada kok di grup. Ada di grup. Ada, tapi nggak pernah ngomong. Nanti Mas Galih kasih link ini ya. Aduh jangan dong, malu aja. Wah, ya Dia yang founder. bantu viewers. Ayo bener. Apa ke Mojokerto, terus habis itu konsultasi sebenarnya mau buka open mic gitu. Aku dapet cerita doang karena aku nggak tahu ya. Terus akhirnya Saya tahu sampean itu kalau nggak salah di open mic ketiga kalau nggak bener keempat. ketiga Keempat. keempat ya, aku lupa. Ya, Tiga atau- pokoknya antara tiga sama bener, empat. bener, gitu. Aku nonton open mic pertama stand up comedy show. Aku Terus, penonton. aku belum gabung dan belum tahu sih. Kakak Benny Suganda. Iya, udah mau Yes. aja. Iya. Siapa tahu dia tahu. Terus habis itu ketemu almarhum Benny di Mojokerto itu. Nah, Benny itu kan sebenarnya anak Jombang, Semogito, tapi dia lebih dekat ke Mojokerto daripada ke Jombang. Nah, pas itu ketemu, terus dia bilang mau bantu untuk open mic. Ya udah, akhirnya Benny itu bikin gitu. Dan SO-nya ya, jujur ya, aku anjir materi soal STM nih. Aduh, melekat banget Itu- sumpah. itu- Anak, itu- ya Allah, dadanya yang bergetar, astagfirullah. Temen kalau tahu ya materi STM itu ya, STM yang di YouTube dan dibawakan di stand up Indo, di stand up Indo, Di stand up manapun. stand up manapun, materi STM itu yang buat Benny Suganda, Enggak, bukan yang buat, tapi maksudnya waktu yang bawain itu pertama. ya kita tahunya itu soalnya. Ya Siapa karena tahu awalnya mereka- itu. siapa tahu mereka lebih dulu, cuman kita tahunya lebih dulu Benny. Kalau misalkan Tapi lebih kayaknya dulu, enggak deh. kalau misalkan lebih dulu kenapa kok Enggak, Benny enggak, duluan? Kalau misalkan lebih dulu kan, Kan pasti udah kenal duluan. materi itu keluar, Benny udah nggak STM. Berarti kan, dan yang bawain materi STM anak yang baru STM. Belum STM. Enggak gini loh, maksudnya yang kamu Oh, tahu. yang bawain STM, anak yang baru STM. Sedangkan Benny udah bawa itu dari STM beberapa tahun yang lalu gitu. Pas satu malah. Iya,
beberapa tahun, Iya. 3 tahun setelah itu. Wah, Anda Enggak, karena gini loh, Darah. premisnya satu, apa? Kamu apa? premisnya satu, tapi kan otaknya manusia Banyak. ya gitu loh. Jadi ya udah kan bisa aja orang gitu loh, banyak kok kita lagi Tapi open mic. kalau ada yang klaim bahwa materinya itu adalah idenya dia, sebetulnya gimana sih? Kakak yang itu loh, yang depannya U, belakangnya S. Aduh jangan Mas. Enggak, kalau itu emang gini Mas. Kalau yang kasusnya Uus itu ya, itu emang bener gini. Kalau yang aku tahu ya, yang aku ikutin, jadi materi itu tuh udah keluar di TV, udah keluar di YouTube, udah di mana-mana. Ada satu apa kayak Instagram gitu yang lucu-lucuan itu bawain itu. Oh, yang itu recehin aja. Dagelan. Dagelan. Oh, fuck dagelan. Terus Kamu nggak pernah Terus jadilah. caption yang si dagelan bukan dagelan, pokoknya orang-orang itu bilang kalau kan itu materi udah dibawa di mana-mana. Nah kan buktinya tapi terus diungkap sama Uus. Uus yang itu makanya dulu kenapa kalau open mic tuh selalu diabadikan dengan direkam kan dulu sempat ya itu buat kayak gitu. Kalau misalkan ada yang bawain materi gitu, nah kita kan ada buktinya tuh tanggal berapa kita nulis itu gitu. Tinggal dibicarakan aja sebenarnya. Tapi kalau gini, banyak kasus yang kita nulis nih open mic, kita open mic, habis itu seminggu kemudian materi itu muncul di salah satu stasiun TV lomba gitu misalkan. Nah anak-anak tuh pada yang dulu tuh kan yang aku tulis. Nah aku bilang gini, lah kamu siapa mau ngambil itu? Meskipun nulisnya duluan kamu, tapi kan dia lebih kuat karena dia udah masuk TV. Karena dia punya privilege. Iya, dan ya elah cuma materi kayak gitu doang. Bukan kayak gitu doang sih sebenarnya, tapi maksudnya gini, kalau itu sama, Ya udah berarti- cari yang lain. berarti kamu kurang dalam menggali itu gitu. Itu bisa kok digali lebih dalam dengan premis itu. Kalau karena gini loh, kalau kata Ge Pamungkas ya, mengutip aja, aku bukan siapa-siapa. Wah, ini sesepuh. Enggak dong, enggak dong. Terus Kalau kata Ge Pamungkas, kita tuh kalau ngambil punchline ada premisnya. Jangan ambil dasarnya, yang pertama kepikiran tuh buang. Karena yang pertama kepikiran pasti pikiran orang Dipikiran lain. sama orang lain. Cari lagi lebih dalam. Yang pertama dan kedua kepikiran buang aja. kayaknya ya lebih expert di bidang stand up-nya. Aduh, tapi aku males ngomong. You know what? Sumpah. Ya kan, berarti kan kenapa gitu kan, tadi lagi. Ya itulah, sekarang sebagai masyarakat ya, kita kan kalau memang Anda menikmati penampilan dari seseorang, tolonglah diapresiasi. Iya, terutama gini, Apresiasi. banyak banget yang nggak banyak banget sih. Ada beberapa yang kemarin tuh Panji itu bikin tour, dijual digital download, diupload di YouTube sama orang. Terus akhirnya dia ngupload sendiri. Tapi enggak dong, Panji cuma upload potongannya doang. Itu buat marketingnya dia, tetap dijual. Enggak, sekarang kan sudah Udah diupload. Aku nggak tahu dong. sendiri sama dia. Wah, bener. Ya tapi kan itu nanti adsense-nya masuk ke dia. Iya. Heeh. Ya kan daripada diupload orang tua kan mending gua uploadin dari Karena kita tuh nggak bisa loh menghalau pembajakan di Indonesia. Iya. Parah sumpah. Makanya ya udah deh depan. Tapi kira-kira bisa nggak misalkan ya podcast anak stand up ini Jombang, aku langsung mention aja secara khusus kan bisa tuh misalkan podcast atau via digital gitu kan bisa kan dibuat di Susah sih kalau suara doang. Kenapa? Karena kan kita butuh ada persona juga ya. iya, delivery-nya tuh ada add-on-nya. Kadang kan kita nggak ngeliat ekspresinya dia tuh kok bisa nggak kena. Persona apa ya? Lihat. Persona itu mas. Persona itu ciri khas kita. Kalau act out itu Add-on how itu gerak to react tubuh, terus for that ekspresi. materi ya, ketawa. Contohnya ini, lihat aja di Spotify ada itu podcast bukan podcast, turnya Panji diupload di Spotify. Aku dengerin tapi ada beberapa part yang orang ketawa tapi aku nggak nemu ini apa yang diketawain karena kan itu dia lagi gerak gitu, dia lagi act out. Tapi si siapa namanya, si Danang podcast mas. Tahu podcast mas kan?
Danang Kosmed, Danang. Tarto podcast mas Omes terus siapa Nggak tahu, aku nggak dengerin. Surya ya enggak. Nggak dengerin. Aku cuma dengerin podcastnya Lowongan Kerja Jomblo. Menjilat guys. Iya sini ya guys, kalian lo nggak rugi tuh. Wes Rugi dong, rugi kuota. rugi kan Gila. wifi. Nah, Spotify juga bayar. Enak aja nggak bayar. iya Kecuali kalau pakai bot. Aduh jangan. Jangan dong, kasihan. jangan membacakan balik lagi ya membacakan. Ini apa? Kita tuh kalau kata Pak Awe Bapak Awe presiden mantan selamanya. dong. Mantan Oh, dong, mantan. mantan dong. Mantan presiden selamanya. Sekarang presidennya udah ganti. Ajis Doain. Kita tuh harus ngikutin platform yang sekarang ada gitu. Kalau dulu kan kita tuh anti banget loh ngupload stand up comedy di YouTube. Dulu kan waktu tahun-tahun aku awal dulu ya. Karena nggak boleh. Karena takutnya tuh apa? Kalau orang nyanyi dia upload di YouTube nggak masalah, kita mau bawain itu di manapun tempatnya nggak masalah, lirik itu diulang-ulang nggak masalah gitu. Tapi kalau stand up comedy kita udah denger di YouTube gitu, terus mau tampil lagi jelas tuh orang udah pernah gitu, udah nggak mau ketawa lagi karena udah tahu kayak gitu, udah beda lah reaksinya gitu kan. Nah itu gimana kali? Iya, dulu seperti itulah. Sekarang ini medianya udah berubah. Kita harus ngikutin. Akhirnya Pak Awe tahun lalu tuh bilang, tolong dong dimanfaatin gitu YouTube ini gitu. Entah kalian bikin konten apa. Tidak harus dengan kalian stand up comedy di YouTube gitu. Rasen kayak gini. Kayak sketsa kayak gitu bisa loh. Udah banyak kok sekarang komunitas. Cuman stand up Indo Jombang belum. Ya karena kita Nggak mau. bukan yang Cuma mau. nggak mau karena Ada kok YouTube-nya ada. Cuman ada beberapa kali kita upload juga kayak sketsa gitu, terus ngobrol-ngobrol lucu-lucu, pede banget lucu-lucuan udah di-upload juga. Cuman susah untuk konsisten karena anak-anaknya juga udah pada luar kota kan. tapi kan nggak ada masalah misalkan vlog sendiri gitu kasih materi yang kayak gitu kan nggak ada masalah misalkan deh kan bisa Gak masalah, anak-anaknya aja yang susah. you know what I mean. Aduh ya Allah, makanya kan aku bilang kendalanya di regenerasi komunitas itu. Wow 1 jam luar biasa. Ya Allah, kepancing. Aduh. Jadi seperti itu. Kalau mau nanti ya, kalau mau dilanjut segmennya kita bahas apa dengan Mbak Rizka boleh di mention. Mau bahas apa boleh kita tanyakan juga Mbak Rizka. Kalau ada Q&A juga boleh, nggak apa-apa ya, berasa terkenal aja Mbak. Oh iya, nggak apa-apa. Ya jadi seperti itu. Sampai bertemu di next video dengan bintang tamu terkenal di Jombang. Waduh, aku doang kayak nggak terkenal dong berarti. Siapalah aku? Ya enggak lah, saya menolak untuk meliputkan durian. Kenapa? Ya seperti itu. Kenapa dulu dong? Kenapa? Dua kali